Perang militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina masih terus bergulir. Konflik yang berpotensi menjadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia Ketiga ini cukup menyita perhatian global, termasuk Indonesia. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa perang terjadi ketika sebuah perseteruan melibatkan senjata dan pertumpahan darah. Apakah kamu juga masih berpikiran begitu? Sayangnya, dunia tipu-tipu ini memang menipumu. Maksudnya gimana ya? Mari kita bongkar. Kata perang memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar angkat senjata. Meskipun pada akhirnya akan berujung pada perang militer, namun perseteruan ini dimulai dari konflik yang menurut sebagian besar orang jauh dari kata perang. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Aku ajak kamu menengok dunia selain pertengkaran Rusia dan Ukraina. Ada negara Sri Lanka yang sedang meregang nyawa. Sri Lanka berpotensi gagal dalam melunasi utang luar negeri senilai 52 miliar dolar atau setara dengan 732 triliun rupiah. Melansir dari CNN Indonesia, negara ini memiliki utang yang jatuh tempo tahun ini sebesar 8,6 miliar dolar atau 123 triliun rupiah. Sedangkan Sri Lanka hanya memiliki dana sekitar 2,3 miliar dolar dalam cadangan devisa pada Februari 2022. Keadaan ini membuat Sri Lanka pada ambang kehancuran ekonomi. Akibatnya seperti yang dimuat dalam BBC.com, naiknya berbagai kebutuhan hidup masyarakat, contohnya tabung gas yang melonjak sejauh 85% dari 7,5 dolar menjadi 13,25 dolar. Bahan bakar dan pangan semakin langka. Negara berpenduduk 20 juta jiwa ini juga sedang mengalami pemadaman listrik. Di balik utang luar negeri yang membengkak, tentu ada negara-negara baik hati yang meminjamkan uangnya. Apakah negara-negara memang sebaik itu sampai mau meminjamkan uang? Oh, tentu tidak kawan. Ingat selalu ada maksud di setiap perbuatan baik. Salah satu negara yang memberi pinjaman ke Sri Lanka yaitu Tiongkok. Mundur ke tahun 2008, Sri Lanka menerima suntikan dana dari Tiongkok sebesar 361 juta dolar. Dana ini rencananya digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Tiongkok baik, bukan? Seiring berjalannya waktu, utang Sri Lanka menumpuk. Dilansir dari CNBC Indonesia, hingga April 2021, nilai utang Sri Lanka ke Tiongkok sebesar 3,3 miliar dolar atau 10% dari total utang luar negeri. Lalu pada Januari 2022, ditulis oleh BBC.com, utang ini bertambah hingga mencapai 5 miliar dolar. Masih berpikir kalau Tiongkok ini baik? Ini yang dikatakan Bosman Mardigo. Sri Lanka. Posisi Sri Lanka yang strategis penghubung Asia Barat dengan Asia Timur secara maritim sangat penting bagi dua negara. Tiongkok memerlukan pelabuhan utama di mana ketika Selat Malaka penuh, mereka bisa pakai kanal Kra Thailand dan memiliki hub semuanya, yaitu hub kargo di Sri Lanka. Lanjut pada Juli 2017, dilansir dari republika.co.id, pemerintah Sri Lanka dan Tiongkok menandatangani kesepakatan penjualan saham sebesar 70% atau senilai 1,1 triliun dolar. Pemerintah juga membolehkan BUMN asal Tiongkok mengambil alih pelabuhan di Hambantota. Tindakan ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah Sri Lanka dalam membayar utangnya. Ingat ya Betikers, selalu ada maksud di setiap perbuatan baik. Penguasaan Tiongkok atas pelabuhan Sri Lanka ini tentu akan sangat berguna bagi Angkatan Laut Tiongkok di Samudra Hindia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bukannya negara kita juga memiliki utang dengan Tiongkok? Dilansir CNBC Indonesia, Tiongkok termasuk negara yang memberikan utang terbesar ke Indonesia. Berada di peringkat keempat setelah Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Utang Indonesia ke Tiongkok mencapai 20 miliar dolar per Oktober 2021. Wow! Kementerian Keuangan menuliskan bahwa Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 4 2021 sebesar 415 miliar dolar. Angka ini turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebesar 424 miliar dolar. Lantas apa yang perlu dikhawatirkan? Kondisi Indonesia jauh lebih baik kok dari Sri Lanka. Kondisi negeri ini memang sedang baik-baik saja. Saking baiknya negara ini,
sampai Tiongkok mampu dengan mudah merebut pasar dari UMKM kita. Jadi tak usah berlebihan lah ya. Iya nggak Medikers?